A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya aturkan terima kasih kepada Ibu Kepala, kepada rekan-rekan guru semuanya atas waktu di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah kesibukan kita memeriksa soal sumatif ya. Nah, untuk menambah keberkahan hari ini, lebih baik kita mulai acara ini dengan berdoa dulu yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Yayat Sofyan. Kepada Bapak Yayat Sofyan, waktu dan tempat saya sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai diseminasi budaya positif, lebih baiknya kita berdoa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ajmain amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bil sakatal maut wa najata minan nar wa afdal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ijati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Yayan untuk doanya. Untuk acara selanjutnya, bila Ibu berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Mari Ibu. Terima kasih kepada Pak Ahmad atas waktu yang diberikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan ke Ilahi Rabbi, bahwasannya sampai hari ini kita masih diberi nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat keberkahan, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan sampai kepada umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih kepada semua ibu bapak guru SD Ciputer 4 yang telah mendukung program yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad selaku calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan Pak Ahmad sukses sampai lulus jadi guru penggerak. Amin. Karena kedepannya ini adalah jenjang karir bagi Pak Ahmad. Apakah Pak Ahmad nanti memilih jadi kepala sekolah atau pengawas? Dan ini akan jadi motivasi ya, mudah-mudahan kepada guru-guru muda yang khususnya ada di Ciputer 4. Jadi kerja keras Pak Ahmad membuahkan hasil dan jadi ibadah bagi ibu bapak yang telah mendukungnya. Mudah-mudahan ilmunya tertular pada orang-orang atau ibu bapak yang masih muda, kedepannya termotivasi walaupun di sana pilihannya jadi kepala sekolah ataupun pengawas, suatu ketika di tengah perjalanan ceritanya lain, tidak jadi pengawas atau kepala sekolah. Untuk kedepannya, kalau untuk Pak Ahmad itu sudah di tangan ya istilahnya, sertifikatnya itu udah menjadi jembatan bagi Pak Ahmad untuk menjadi pengawas atau kepala sekolah. Kalaupun suatu hari nanti karena
menteri baru, kebijakan baru, tetapi sudah terlanjur mengikuti guru penggerak, maka mudah-mudahan ilmu yang didapatnya bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sekali lagi, program guru penggerak Pak Ahmad mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu. Untuk selanjutnya supaya agak rileks mungkin ada sedikit permainan tebak kata sebelum saya mulai diseminasi ini. Di sini saya sudah menyediakan 10 kotak. Nah, kira-kira di kotak-kotak ini berisi kata apa? Ini sudah diberikan petunjuk gambar. Siap ya Bapak Ibu? Gambar yang pertama ini adalah nama sebuah penyakit. Kira-kira penyakit apa ya ini? Kolesterol. Ya, sesuai penyakit masing-masing ya guys. Gitu Pak. Kita cek, betul ya? Oke. Coba kita cek yang kedua. Makanan 3 kata. Ayo bulis biasanya jago makanan. Bulis. Bu Ayu. Ayo Ibu. Ayam bakar madu. Jagoan Ibu makan makanan. Cek. Oke. Ayam bakar ya. Ini saya sering dimainkan di kelas untuk ice breaking karena kalau saya kan kurang begitu suka bergerak atau tidak cocok kalau gerak itu mau ditertawakan anak, jadi saya ganti dengan permainan-permainan seperti ini. Ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu nanti di kelas. Nanti insya Allah ini akan saya berikan. Dan ini free, 100% gratis, tidak harus membuatnya, sudah disediakan. Tapi kalaupun mau membuat sendiri juga bisa. Kita yang ketiga, tahe buayaan. Ada buayanya, biasanya laki-laki jagoan buaya mah. 3 kata. Ramadan. Buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Ayam buayaan. Yang keempat, gampang ini mah. Nama negara Rusia. Buneng jago juga nih. Tebak katanya. Yang kelima, itu ada kura-kura. Kalimat Pura-pura gak tahu. Pura-pura nggak tahu atau pura-pura Tidak tahu. tidak tahu. Siap. Ayo, yang lainnya Pak Rangga, Pak Yayan, Bu Ayu. Nah, nama penyakit. Biasanya yang senior yang lebih jago ke penyakit, lebih pengalaman. Enggak. Ini ada warna-warni kira-kira nih. Bukan paletnya tapi yang di dalam paletnya ini. Campak. Betul sekali sih. Ya. Karena kebetulan di kelas Parangga ini lagi musim campak katanya Bu, lagi mau wabah di kelasnya. Jadi pas tadi ngobrol kebetulan ada soal seperti ini. Kotak yang ke-7, nama negara lagi? Jeruk. Ayah Bu. Jerman. Ayo, yang belum menebak, Bu Heni, Pak Yayan. Nama makanan, wah ibu-ibu teh ya. Sambal. Yang di tengah itu gambar bom, dirubah B-nya jadi I. Sio. Ya, kan? Makanan pasti sama ibu-ibu ketemu. Nama penyakit lagi, tadi biasanya senior lain bisa nggak? Jantung. Ini gagal ginjal. Pertanyaan terakhir, nama negara gampang ini. Belgia. Lonceng, Belgia. Ya, sudah terima.
Boleh minta tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembali ke materi awal tentang budaya positif. Saya memberikan diseminasi atau istilahnya memberikan apa ya, materi ini bukan karena saya yang paling tahu atau paling bisa, karena saya juga di sini masih dalam proses belajar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya belum kita pahami, nanti kita bisa diskusikan bersama. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa harus dimulai dengan salam dan bahagia? Menurut Bapak Ibu kenapa? Harus ada salam dan bahagia. Maka Bunda boleh pakai ininya. Boleh pakai mic-nya. Kenapa harus salam dan bahagia? Betul. Karena salam itu kan kesejahteraan. Betul. Kalau kesejahteraan kan udah pasti bahagia. Kalau Bahagia. sudah sejahtera pasti bahagia. Betul. Terima kasih Bunda. Mungkin ada pendapat yang lain. Salam dan bahagia. Bapak-bapak dari bapak-bapak. Bapak Agus Setiawan SPD. Salam dan bahagia. Ya, menurut saya salam dan bahagia. Mengapa sebelum kita mengadakan pertemuan itu tadi Pak ya? Betul. Ya, kita harus ada salam dan bahagia. Salam itu artinya kita itu mempererat, ya, tidak terbatas apakah itu anak kecil atau orang dewasa. Kalau kita udah ada pendekatan itu mungkin akan menuju ke bahagia, itu akan lebih mudah lagi untuk menuju ke bahagia. Bahagia artinya apa? Hasil dari pendekatan itu mungkin Pak, begitu. Siap, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali jawabannya. Mungkin salam dan bahagia ini kalau saya salah, kalau diluruskan salam itu kan berupa doa. Nah, oke, jadi ketika kita mengucapkan salam berarti kita saling mendoakan. Dan bahagia itu adalah ujung dari semuanya. Semua dari kita itu pasti ingin bahagia, apapun kondisi kita. Jadi mudah-mudahan dengan salam dan bahagia, terus kita saling mendoakan dan berakhir dengan bahagia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Menurut Bapak Ibu, seperti apa sih budaya positif di sekolah? Bagaimana antara rekan sejawat berkomunikasi? Bagaimana antara guru dan siswa berkomunikasi dan sebaliknya? Atau apa sih budaya positif itu sendiri? Pernah mendengar kata budaya positif mungkin sebelumnya? Atau tadi ketika ditampilkan di layar? Ibu. Menurut Ibu bahwa budaya positif itu yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang bagus-bagus atau yang baik-baik. Kalau kita di lingkungan sekolah, tentunya kita kan jadi figur ya, public figure untuk anak-anak. Jadi contoh, maka yang harus kita munculkan adalah budaya positif. Mulai dari kita berbicara, berpakaian, berjalan, itu dinilai secara tidak sadar. Setiap hari itu kita dinilai oleh anak didik kita. Oleh sebab itu di sekolah terutama kita harus memberikan contoh atau memberikan budaya positif, harus memberikan kebiasaan yang baik gitu terhadap anak-anak. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang lainnya jawab pertanyaan ini atau mau pas saja? Pas, Bu Heni, Pak Yaya, Bu Heni, mangga. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah barusan dipaparkan oleh Ibu Kepala. Mungkin ya intinya sama ya, setuju bahwa budaya positif itu merupakan pembiasaan yang baik, yang bagus, yang positif. Dan itu budaya positif itu bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah ya. Baik itu oleh peserta didik, kemudian oleh pendidiknya. Tentunya budaya positif juga betul tadi harus diawali karena kita sebagai contoh
suri tauladan bagi anak didik kita gitu. Misalkan kita bergaul dengan antar rekan kita, itu akan dinilai juga sama anak didik kita, bagaimana tadi cara berbicara, kemudian cara berpakaian, kemudian perilaku kita, sikap kita, itu tadi. Jadi kita dengan budaya positif ini memang kan kita sekarang ini terus ada ini dikampanyekan gitu ya, budaya positif, sekolah ramah anak seperti itu. Jadi memang harus dimulai dari kita dulu sebagai pendidik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dede dan Ibu Heni. Budaya positif itu yang intinya adalah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai. Di sini sudah saya tulis juga, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Heni. Intinya itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang intinya adalah berpihak kepada anak. Dan alhamdulillah sebetulnya di sekolah kita ini sudah berlangsung budaya positif, hanya belum terstruktur saja. Untuk selanjutnya untuk merubah budaya positif tadi ada konsep-konsep yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah bagaimana cara merubah keyakinan kita, kebiasaan kita, dan lain-lain supaya terwujudlah kebudayaan atau budaya positif di sekolah kita. Nah, perubahan paradigma yang harus kita lakukan adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Lingkungan di kita alhamdulillah sudah positif, sudah aman, jauh dari pembulian. Nah, tapi kita belum bisa menciptakan anak-anak yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab secara keseluruhan. Mungkin hanya di sebagian anak saja yang sudah melakukan hal itu. Nah, untuk perubahan paradigma yang kedua yaitu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, nanti di slide-slide berikutnya ada tentang kontrol guru atau cara guru mengontrol murid yang seharusnya. Ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Atau lanjut saja dulu ya. Nah, yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol. Nah, kita sering dihadapkan dengan kontrol-kontrol seperti ini. Ilusi itu berarti kita miskonsepsi, salah pemahaman. Nah, jadi seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid, padahal sama sekali tidak bisa mengontrol murid. Kita sering salah paham bahwa kritik dapat membuat orang itu merasa bersalah, bisa membuat murid kita menguatkan karakter. Ilusi bisa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada yang bisa mencontohkan dari kasus ini? Misalnya guru mengontrol murid, padahal kenyataannya memang tidak bisa. Contohnya mungkin kalau saya tidak salah di kelas 4 atau kelas 5 masih banyak anak ketika kita berikan sesuatu atau disuruh sesuatu, mereka itu kadang tidak seluruhnya akan mengikuti. Kalaupun mengikuti, yang mengontrol itu bukan gurunya, tapi anaknya. Kalaupun anak itu bisa dikontrol, itu karena si anak itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru, karena mungkin takut, karena mungkin ingin diberikan sesuatu, bisa jadi seperti itu. Dilanjut saja ya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon yang nanti kita pelajari ke depannya tentang teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita kan sering mempengaruhi orang atau mencoba mengubah orang agar sama berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita harus berusaha memahami orang lain, bukan orang lain yang harus selalu memahami diri kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan pasti dinilai buruk. Padahal
enggak, tidak semua anak berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Mungkin dia ada yang dituju. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol diri saya. Ini persepsi yang keliru. Nah, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, sebetulnya ya, yang tadi juga sama. Yang bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Yang habisnya adalah kita cari sesuatu berkolaborasi untuk melakukan pemecahan masalah yang diinginkan bersama. Nah, ujung-ujungnya nanti win-win solution, bermodel berpikir menang-menang. Jangan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, di sini ada kasus. Misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan seterusnya. Nah, dari kasus tersebut kira-kira apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda, atau apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda, dan apa alasannya? Kalau secara singkat saya simpulkan, ketika kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga, ketika orang lain menginginkannya, apakah kita akan memberikannya atau tidak? Kalau misalnya dibujuk, dirayu, dipaksa, apakah kita akan memberikannya atau tidak? Jadi dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol? Ya, betul sekali. Yang memegang kontrol adalah kita sendiri. Walaupun dibujuk, dirayu, tapi kan tetap kita yang kontrol dulu mau memberikan atau tidak. Nah, sekarang untuk konsep berikutnya, untuk menciptakan budaya positif adalah disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin positif itu? Atau maknanya disiplin itu apa sih? Kita kan sering kali mendengarkan kata disiplin. Jadi apa sih disiplin itu? Bu Lis atau Pak Yaya, Pak Bagas? Disiplin mentaati peraturan. Kita sering mendengar kata disiplin itu adalah mentaati peraturan. Padahal dari kata asalnya itu disiplin itu adalah belajar. Jauh ya dari kata belajar, dari mentaati peraturan. Di sini sudah saya siapkan. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplinat, yang artinya belajar. Belajar sama taat peraturan sangat jauh. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, orang-orang Yunani yang mereka zaman dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang kita. Nah, yang terakhir ini adalah yang tadi, dalam budaya kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika anak tidak mengikuti aturan, berarti anak itu tidak disiplin. Anak itu tidak patuh, berarti anak itu tidak disiplin. Padahal kata disiplin sendiri artinya hanya belajar. Jadi kalau saya simpulkan, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Tadi yang dari kontrol tadi, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan terperintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri dulu sendiri, bukan mengikuti aturan, bukan mengikuti kepatuhan atau takut karena hukuman dan lain-lain. Jadi semua adalah dari faktor intrinsik dari diri kita sendiri. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu, waktu pendamping individu adalah mengubah mindset kita dari diri kita dulu sendiri, baru orang lain. Nilai-nilai kebaikan yang tadi sebelumnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kembali lagi ke kurikulum kita, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, dan bergotong royong dan kreatif. Ini sudah sangat hatam sekali karena kita sudah 2 tahun ini melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum mereka. Kenapa Bu Heni dan Bu Tis? Nah, ini motivasi perilaku manusia.
kesimpulan kemanusiaan ini berkaitan erat dengan tadi budaya positif di sekolah kita. Jadi motivasi manusia itu melakukan sesuatu pasti dari 3 hal ini. Nah, kita termasuk yang mana? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan rumah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau memang kita ingin menghargai diri kita sendiri? Misalnya seperti kegiatan upacara kemarin, upacara hari lahir Pancasila. Ketika kita hadir, memutuskan hadir, apa sih tujuan kita hadir mengikuti upacara itu? Apakah takut dimarahi oleh ibu? Apakah nanti takut upacara hasil aku sini atau takut dimarahi oleh ibu? Atau apakah ingin mendapatkan pujian dari ibu? Aduh, Pak Agus mah rajin upacara, selalu tidak pernah terlambat, datang paling awal. Pasti. Ya, sebagai senior contohnya yang paling baik untuk kita semua. Iya. Apakah kita menyadari bahwa itu adalah kewajiban kita untuk mengikuti upacara itu? Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau kita, betul. Kalau motivasi kita yang tadi ingin mendapatkan pujian dari ibu, ingin mendapatkan sesuatu dari ibu, atau takut dapat hukuman segala macam, itu faktor dari luar. Nah, yang ditekankan untuk merubah tadi, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita itu adalah dari diri sendiri, jangan karena dari faktor eksternal dari orang lain. Pak Agus ini upacara, saya berarti harus upacara era aku senior, bukan hal seperti itu. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Iya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ada konsep yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ingin dicintai, ingin dikasihi, ingin diterima, lalu ingin penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Ada contoh kasus di kelas 4 kemarin. Ibu Wayu adalah guru kelas 4 di SD Negeri Ciberpat di sekolah kita ya. Sedang bingung menghadapi olah salah satu murid di kelasnya, murid kesayangan Bu Wayu yang bernama Fakih. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Fakih yang seringkali meminta bekal makanan atau sering minta uang sama teman-temannya nih, minta uang, malah kejadian baru kemarin Bu Wayu ya. Jika ibu bapak menghadapi situasi seperti Ibu Wayu, apa yang akan ibu bapak lakukan? Coba kira-kira kalau kita sambungkan dengan kebutuhan dasar manusia ini, kira-kira apa yang akan bapak ibu lakukan ketika menghadapi situasi seperti Ibu Wayu? Pak ya, bisa menjawab, boleh menjawab, Pak Rangga. Sebagai ayah angkat pagi, cek. Saatnya itu Bapak Ibu diterangkan, jadi kebawasannya mesti kawatakan. Jika setelah melihat kebutuhan dasar manusia ini, sebetulnya apa yang Fakih lakukan itu hanya untuk survival, Bertahan hidup. ya mungkin dia memang tidak punya uang untuk berjajan, atau memang keadaan sosial di rumahnya tidak mendukung dia untuk punya bekal sekalipun. Siap. Terima kasih. Ya. Ya Bu. Jadi Pak Rangga katanya bertahan hidup. Kebutuhan manusia itu terdiri dari tadi mencari kasih sayang, lalu mencari kebebasan, mencari kekuatan dan bahagia. Bisa jadi dia itu mencari perhatian, mencari kasih sayang karena tidak didapat dari rumah. Ya akhirnya tadi karena kenapa tidak didapat dari rumah, karena satu faktor ekonomi, kedua faktor keluarga, banyak sekali beberapa faktor yang mendukung terjadinya atau berlakunya perlakuan si Fakih terhadap orang lain. Jadi mungkin di antara keempat itu bisa jadi tidak didapat. Dia hanya mendapat, atau dari 4 itu dia hanya mendapat kebebasan karena orang tuanya dari ekonomi menengah ke bawah. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat ya,
Yang ekonomi ke bawah itu membebaskan anaknya untuk berbuat atau berperilaku sesuai keinginannya, karena satu ya karena tekanan ekonomi ya boro-boro mikiran budak lah kan dahar sina mencari seorangan belajar sini seorangan. Nah itu mungkin dari ketiga keempat rangkaian itu si Paki hanya mau membawa dari rumahnya kebebasan, sehingga terbawa kebiasaan dari rumahnya itu dia bebas melakukan apapun. Jadi ketika dia menginginkan makanan dari orang harus dikasih, ketika dia lapar harus dikasih, ketika ingin jajan harus dikasih. Mungkin itulah beberapa faktor yang dicerminkan oleh si Paki. Nah, balik lagi terhadap kita sebagai pendidik melihat keadaan itu ketika lapar mungkin daripada minta ke orang lain, ya bawalah kita sekali-kali untuk si Paki. Atau karena ibu baru tahu nih ya, ketika sedang masak ingatkan ibu, Bu ada anak yang suka minta makanan orang, ibu akan disisihkan. Karena pengalaman ibu mengajar di kelas 6 hampir 10 tahun, ada anak yang berlatar belakang seperti itu. Lalu ibu datang ke orang tuanya, ternyata di itu rumahnya notabene di belakang The X. Ibunya lumpuh, bapaknya hanya mengais rezeki dari ngambil sampah. Akhirnya terbersit di dalam hati, ini bukan pamer ya, sedikit bercerita tentang pengalaman. Disisihkanlah 5 kilo untuk diberi kepada orang tua itu, kadang-kadang oleh satpam, kadang-kadang oleh ibunya sendiri. Dan makanan dari rumah untuk si Sinta, ibu ingat ya namanya. Jadi kita bawa aja dari rumah, sehingga dia akhirnya timbul percaya dirinya karena tidak lapar. Orang bisa marah, orang bisa sedih, muaranya satu, perut. Kalau perut lapar, orang bisa marah. Sedikit kesenggol pun bisa marah. Dan bisa pesimis. Karena apa? Kita bisa mikir. Dari pengalaman itu, ketika kita angkat, piknik dibiayain dan lain sebagainya, akhirnya guru-guru di sana pun tergerak. Padahal itu dari kelas 1 ibunya lumpuh. Suatu hari lulus, dia masuk SMP 9. Lalu bapaknya datang, ingat ibu, bawa buah yang dia beli, katanya bertahun-tahun hanya merek ke ibu. Dan anaknya sekarang udah lulus SMA masih ingat, karena HP ibu itu ganti-ganti gitu. Ada juga yang jadi dokter di ITB yang mungkin tetangga Bu Ayu, dia bapaknya asalnya IPTN, ketika IPTN bangkrut, itulah. Jadi sebagai guru kita harus bisa membaca situasi anak. Itu pengalaman ibu. Jadi ketika kita ada uang lebih, jangan beri uangnya, kita beri makanannya supaya kenyang. Kalau uang pasti dia jajannya kemana-mana, tapi kalau nasi kenyang dia pasti berhenti berkeliaran. Itu pesan ibu ya. Ketika kita mendapat rezeki lebih, kita mendapat anak yang seperti itu, lakukan apa yang kita bisa, tetapi kita hanya memberi pancingan, jangan memberi uangnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Rangga dan Ibu atas jawabannya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rangga dan Ibu. Intinya adalah penuhi dulu kebutuhan pagi itu yang mana. Kalau tadi kata Rangga kebutuhan bertahan hidup bisa jadi, atau kata Ibu kebutuhan kebebasan itu juga bisa jadi, tergantung nanti situasinya. Misalnya saya contohkan jawaban seperti ini. Kalau jawaban pagi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang atau bekal uang, nanti dia kebutuhannya untuk bertahan hidup. Jadi dia supaya tidak lapar itu bagaimana ya? Salah satunya adalah dengan meminta, dengan paksa. Kalau jawaban pagi, kalau jawaban pagi ingin diperhatikan oleh teman-temannya caper, dalam arti caper berarti dia memang sedang membutuhkan kasih sayang. Tapi kalau si Paki merasa hebat, merasa jagoan, merasa ingin ditakuti oleh teman-temannya, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya ya, penguasaan.
Tapi kalau si Pak ngerasa bosan pokoknya itu aja, atau ibunya memberikan apa yang bukan si dalam itu juga, yaitu dia mencari kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kalau jawaban pasti Pakih iseng hanya ingin lihat ekspresi teman-temannya kesal, marah dan sebagainya, dia adalah kesenangan kebutuhan hidupnya. Jadi nanti kembali lagi kepada jawaban si Pakih, alasannya itu melakukan hal itu seperti apa. Jadi kebutuhan dasar manusia ini mungkin bisa salah satu atau semuanya dilakukan oleh seseorang. Nah, untuk konsep berikutnya adalah posisi kontrol. Jadi ketika ada suatu kasus, kita itu di posisi kontrol yang mana? Dari yang saya pelajari, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita itu berada di posisi yang mana? Ini ada tabel yang sudah saya sajikan di sini. Kecil Bapak Ibu ya. Ketika guru menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti, menyindir, berarti kita adalah seorang guru yang penghukum. Tapi kalau kita guru yang ibu mau kecewa sama kamu, harusnya kamu kasihan sama ibu udah begini, ibu udah begitu, kamu tuh gak kasihan sama ibu, berarti kita membuat merasa bersalah. Kalau misalnya kita, ayo tuh kerjain, nanti waktunya habis, atau misalnya, masa kamu, kalau kamu seperti itu, nanti gak ibu bantu lagi loh, itu berarti kita sebagai teman. Atau misalnya, siapa yang bisa mengerjakan soal ini akan Bapak berikan bintang, atau yang tidak bisa mengerjakan akan diambil bintangnya. Itu adalah sistem pemantau. Nah, kalau manajer ini adalah mencari solusi bersama-sama dengan siswa supaya si siswa itu bisa membuat atau mencari solusinya sendiri dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Jadi guru ini hanya menawarkan cara untuk memperbaiki masalahnya, tapi yang menyelesaikannya adalah siswa tersebut. Nah, kita itu termasuk yang mana? Nah, ini contoh-contoh pernyataannya, mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Sebagian tadi sudah saya bacakan. Lanjut saja ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ketika siswa tidak memakai atribut, ini mah zaman saya dulu lagi SD, lagi SMP, ketika tidak bawa perlengkapan lengkap, tidak pakai topi, suruh hambar bendera ketika bubar. Ini sistem penghukum. Kalau yang pembuat bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum mungkin yang tadi membuat anak sakit hati, membuat anak minder. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, nanti membuat anak itu merasa rendah diri. Posisi selanjutnya adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman, anak itu nantinya akan ketergantungan. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong sekali-kali bantu ibu bapak, yang seperti itu terus. Itu kan kita sekolah menganggapnya sebagai temannya. Anak itu malah nantinya akan tergantung sama kita. Jadi begitu kita mengecewakan anak akan berpaling dari kita. Yang terakhir adalah posisi pemantau. Kalau kamu melanggar peraturan sekolah, kamu kan tahu konsekuensinya. Lalu itu lalu disuruh memberi atribut-atribut sekolah. Nah, kalau sebagai posisi manajer, kita akan bertanya, kamu tahu apa kesalahan kamu, kira-kira bagaimana cara kamu mengatasinya atau memperbaikinya? Di sini sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab, tapi masih mati ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan coba. Ketika saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai teman atau
sebagai pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah tahu mengerjakan tugas dengan benar, kamu masalah wae kerjakan tugasnya sebagai apa itu? Sebagai teman. Yang benar adalah sebagai penghukum secara verbal, secara lisan. Ketika kita selalu menyalahkan anak, kita menghukumnya dengan lisan, walaupun dengan lisan, itu akan merendahkan atau membuat anak malu. Kamu mah ngerjakan salah wae, salah wae. Itu sebagai penghukum. Itu akan merendahkan anak itu sendiri. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini sebagai apa? Ini tawaran anak untuk menyelesaikan masalah. Ya ini sebagai ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa ini? Sebagai yang tadi yang bintang itu. Jadi anak itu mencari nilai saja, itu adalah sebagai pemantau. Nah, untuk keyakinan kelas, sebetulnya keyakinan kelas ini adalah pernah kita buat di awal tahun ajaran baru, mirip-mirip dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berawal dari peraturan kelas yang kita buat. Tapi di keyakinan kelas ini adalah berisi tentang kebajikan universal. Biasanya tidak ada kalimat-kalimat atau kata-kata negatif. Ya, tidak ada kata lagi dilarang mencontek, dilarang buang sampah dan sebagainya. Dan biasanya keyakinan kelas ini adalah berasal dari diri anak, karena disepakati atau diyakini oleh anak bisa melakukannya. Nah, di sini berawal dari peraturan kelas, kita berubah menjadi keyakinan kelas yang ujung-ujungnya tetap menjadi suatu budaya positif nanti di sekolah kita. Di sini ada pertanyaan, mengapa sih keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mengapa sih harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak peraturan kelas? Kenapa, Bu Hen? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kembali lagi ke Budaya Iya, disiplin. disiplin. Ya. Disiplin itu kan tadi kita peraturan, sedangkan kan tadi disiplin itu belajar. Mungkin awalnya dari situ, jadi yang peraturan. Ya, terima kasih Bu Eni. Kalau peraturan itu berasalnya dari mana biasanya? Kalau peraturan itu dari seseorang, dari luar ya, bukan dari kita. Jadi kalau peraturan kelas biasanya dari siapa yang membuatnya? Dari gurunya biasanya. Dilarang mengobrol, dilarang mencontek, dilarang lari-lari, dilarang sebagainya. Nah, sedangkan Mungkin kalau keyakinan dibuat bersama-sama berdasarkan kesepakatan. nah, betul sekali. Kalau Kalau sekarang mah ada pohon apa? pohon literasi atau pohon Ya, ada pohon literasi dan ada pohon kesepakatan. Jadi sebelum kita memulai ajaran baru, nah kita menjelang ajaran baru nih contohnya. Jadi membuatlah semacam pohon beringin gitu yang hanya ada ranting-rantingnya aja. Jadi seorang guru itu, ibu nih mempersiapkan pohon. Jadi apa kesepakatan kalian yang harus kalian lakukan di kelas ini? Mereka akan nempel, misalnya saya ingin duduk secara bergantian di seminggu sekali. Biasanya keinginan mereka itu yang dijadikan kesepakatan atau peraturan yang harus ditaati. Jadi mengapa dari peraturan itu jadi keyakinan? Karena muncul dari kesepakatan yang dikelola di kelas tersebut. Terima kasih Bu. Ya, sudah tepat sekali jawabannya. Jadi kalau peraturan itu biasanya dari luar sifatnya, tapi kalau keyakinan kelas itu dari dalam. Tapi kita harus juga menekankan kepada anak, kalau dia meneruskan keyakinan kelasnya, dia harus yakin juga untuk melaksanakannya. Karena untuk keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak, berisi kebajikan-kebajikan universal. Ini bisa dibaca juga pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas itu hanya, kalau misalnya tadi peraturan dilarang mencontek, kalau itu kan sudah jelas, nanti hanya berhubungan dengan mencontek saja. Tapi kalau keyakinan kelas jujur, hanya satu kata jujur.
Tapi kan dia abstrak, bisa kemana-mana. Iya. Ya, Cukup banyak. itu banyak. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi salah satunya jujur, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Itu tergantung nanti anak yang meyakini dapat melaksanakannya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti yang tadi saya bilang, tidak ada kata dilarang atau jangan. Karena anak sekarang semakin dilarang, semakin jangan, malah semakin menjadi semakin ingin melakukannya. Nah, keyakinan kelas tidaknya tidak terlalu banyak, supaya anak itu benar-benar ingat dan dipahami. Kalau sudah ingat dan dipahami, mudah-mudahan dia bisa melaksanakannya di kelas. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi jangan yang aktif saja. Kita dorong semua anak itu mengeluarkan pendapatnya. Apa yang ingin dia yakini di kelas? Ingin seperti apa kelasnya? Gitu. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan pematik. Dan yang terakhir, setiap harinya kita tanyakan kembali keyakinan kelas ini. Mungkin ada yang harus ditambahkan atau dikurangi. Tanyakan dulu kepada anak setiap mau mulai pembelajaran. Nah, ini contoh-contoh dari peraturan atau perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya kan kita kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas hanya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ya menghormati orang lain atau menghormati diri dan orang lain, gitu, seperti ini bisa. Seperti ini, dilarang menggunakan atau dilarang merokok di sekolah, berarti tentang kesehatan. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, atau komitmen juga, dengan komitmen juga sudah cukup. Ini tinggal dilihat saja Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya baru minggu lalu saya membuat keyakinan kelas. Tapi di awal tahun ajaran sebetulnya saya sudah membuat kesepakatan kelas dan sudah saya tempel di belakang kelas, di pojok, di atas pojok baca. Tapi karena dokumentasinya semalam tiba-tiba sulit dicari, jadi yang ada saja. Tapi ini adalah keyakinan kelas sebenarnya yang dituliskan oleh anak-anak. Saya hanya memberikan contoh yang tadi, kira-kira dilarang mencekik ganti dengan jujur. Tiba-tiba anak dengan spontan menuliskan kata-kata yang senada atau mirip dengan jujur, yang berisi kebajikan-kebajikan yang universal. Ada yang harus toleransi, ada yang berani. Ketika tanya berani kenapa? Harus berani Pak, kalau suruh maju ke depan, jangan nyumput. Oh ya boleh. Harus sopan, kenapa harus sopan? Ya Pak, karena suka ada celetuk-celetuk ngomongnya nggak benar tuh si A, si B, si C. Jadi ketika anak itu menuliskan, coba tanyakan kembali, cek lagi keyakinan kelasnya mana yang mau mereka tuliskan ya. Disiplin, kenapa disiplin? Itu Pak, aku suka kesiangan karena aku anaknya nggak disiplin. Jadi setiap anak pasti punya alasan-alasan sendiri. Jadi keyakinan kelas ini berisi kebajikan universal yang abstrak tadi, jadi bisa kemana-mana. Ini termasuk anak yang paling pendiam di kelas, ini Arama. Dia sampai berani maju, ini Riuna. Semua anak dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk menuliskan keyakinan kelas yang ingin dia wujudkan di kelas. Jadi mereka tahu kelas kita ini seperti apa. Ketika anak melakukan kesalahan, ada tindakan guru yang berupa hukuman dan konsekuensi. Ini belum berupa restitusi. Kira-kira kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kita kan sering seperti itu ya. Ketika anak terlambat, suruh berdiri di luar. Jangan dulu masuk, tunggu di luar. Atau suruh nulis 100 kali, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ketika anak lagi di kelas bercanda sama temannya, kamu mah bercanda wae, lari ya dari lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Hukumannya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan mesin ke sekolah. Push up. Beri wae push up. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ketika ada siswa yang menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, sering kejadian seperti ini, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh nyengker anaknya ketika tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Nah, ini mempermalukan anak tersebut ya. Nah, ini pelajaran PJOK. Ketika anak datang terlambat, disuruh lari 5 keliling, ini hukuman atau konsekuensi? Pemanasan. Ya. Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena terlambat. Karena terlambat.
itu ternyata adalah konsekuensi karena masih bersinergi dengan pelajaran PJOK. Lari kan masih nyambung juga dengan PJOK. Dan biasanya kalau hukuman itu tidak direncanakan oleh kita, tapi konsekuensi biasanya ada obrolan dulu atau ada kebiasaan dulu sebelumnya. Biasanya kalau terlambat pelajaran PJOK, push up dulu, push up, berarti kan sudah biasa berarti konsekuensi. Kalau saya terlambat biasanya gue bagus disuruh push up, disuruh lari atau disuruh apa, berarti kan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau hukuman biasanya tidak terencana, karena tidak terencana dan spontan. Misalnya ketika ada anak yang sedang bertengkar, apa yang bisa kita lakukan secara spontan? Dimarahi. Ada yang memarahi, disidang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau hukuman biasanya sifatnya itu spontan. Memang tidak terencana, memang tidak ada obrolan sebelumnya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dua-duanya memang efeknya kurang baik kepada anak, terutama hukuman. Kalau hukuman biasanya membuat anak sakit hati, bisa juga fisiknya, tergantung hukuman yang diterima oleh anak. Nanti anak malah akan benci dengan disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, dari paksa ke guru, jadi mau melakukannya, dan seterusnya. Dan untuk konsekuensi juga kurang lebih hampir sama. Anak menghargai disiplinnya karena takut karena paksaan dari faktor eksternal yang tadi. Ini di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan, tapi tetap karena faktor dari luar. Ya. Nah, untuk mengatasi masalah ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalau kita tadi posisi kontrol sebagai manajer, kita harus tahu juga tentang restitusi. Karena ini berdekatan antara kontrol sebagai manajer dan sebagai atau tentang restitusi. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memberikan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi, guru dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, yang di restitusi ini guru memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi anak itu ditawarkan cara memecahkan masalahnya, bukan dipaksa selesai oleh gurunya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan dulu identitasnya, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Kita beritahu dulu bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan dimarahi, tiba-tiba dimarahi. Mana deh, kamu lagi maunya apa sih? Jangan tanya dulu seperti itu. Kita stabilkan dulu. Anak sedang emosi, kita stabilkan. Kamu pernah membuat kesalahan, ibu juga sama atau bapak juga sama pernah berbuat kesalahan. Jadi anak itu tahu bahwa berbuat salah itu adalah sesuatu yang biasa atau hal yang lumrah. Yang terpenting itu adalah bagaimana cara anak itu mengatasi masalahnya dan mau terus belajar. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya salah. Kita tanya, sebetulnya kamu tuh berkelahi karena apa? Atau kamu lapar itu karena apa? Kamu minta uang itu karena apa? Tanya dulu, validasi tindakannya salahnya. Atau minimal tanya, tadi apa yang terjadi sama kamu sampai berkelahi? Setelah itu kita kembali ke keyakinan yang tadi. Di kelas kita tidak harus seperti apa ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita tanyakan, kalau kamu berkelahi, kira-kira kamu nanti ke depannya mau jadi seperti apa dan seterusnya. Jadi anak-anak itu terus mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya. Stabilkan dulu, validasi tindakan yang salah, dan anak itu kita arahkan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi anak itu kedepannya akan lebih mandiri dalam mengatasi setiap masalah. Jadi kedepannya itu anak itu akan menyelesaikan masalah tanpa ada bantuan dari orang lain. Jadi ketika anak punya masalah, oh saya terus begini karena terbiasa memecahkan masalahnya sendiri. Ini tahapan segitiga restitusi tadi yang stabilitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi stabilkan dulu bahwa semua orang itu memang melakukan hal itu. Tidak ada manusia yang salah, yang sempurna, pasti melakukan hal-hal yang salah.
Lalu tahapan segitiga restitusi berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika ada salah itu pasti ada sesuatu, ada alasannya. Jadi jangan kita salahkan, kamu mau kide kamu gitu lagi, pasti ada alasan yang berbeda-beda setiap hari. Setelah kita tanya alasan, kita balikan ke keyakinan kelas tadi. Setelah waktu keyakinan kelas, kira-kira kamu itu sebetulnya ingin seperti apa di kelas, atau keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati dan seterusnya. Atau minimal kamu kalau mau jadi apa nanti kamu ke depannya, dan ya aku selalu berpikir kalau misalnya berkelahi, kira-kira dia itu menjadi orang seperti apa. Kalau misalnya dia rukun dengan temannya, dia akan menjadi orang seperti apa. Jadi kita hanya memberikan tawaran saja. Tapi anak itulah yang nanti akan memecahkan atau mencari solusinya sendiri. Nah, ini adalah contoh. Kemarin kebetulan ada tugas tentang penerapan segitiga restitusi. Yang sebelah kiri itu yang kerudung merah bernama Zikra. Zikra itu kalau di kelas itu sering tidur. Kalau di sebelah kanan itu Alifah. Mungkin kalau Bapak guru bidang tahu kalau Alifah itu menggebu-gebu anaknya. Kadang kalau terganggu lagi emosi keluar kata-kata mutiaranya. Saya tampilkan tapi malu biasa ya. Ini dibantu oleh Pak Bagas kemarin. Kayak tadi jika ada mustahil identitas tadi di depan. Yang alif sama tidak saya simpan. Itunya yang jika. Nah, dari percakapan tadi ada 3 kegiatan yang menstabilkan identitas. Ya, yang mana? Bapak juga sama pernah berbuat salah. Jika Rama sudah bagus, sudah mengakui kesalahan. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kira-kira yang mana tadi kalimatnya? Validasi tindakan. Kalau tidur jam 3 malam, bagus atau tidak? Benar atau tidak?
Lalu menanyakan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dikira tadi ada ya? Nah, kita sampai di akhir slide. Terima kasih atas waktu, atas partisipasinya, atas jawaban-jawabannya, atas semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan pengimbasan atau diseminasi hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita bersama-sama. Sekali lagi, saya di sini bukan bermaksud untuk mengajari, kita bersama-sama ingin mewujudkan sekolah kita yang berbudaya positif, karena bukan apa-apa, nantinya kedepannya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.